Shalom, perkenalkan nama saya Diana Natalia Saek, NIM 10120210225, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Godsing. Perenungan ini mengalir ke arah upaya yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPU PKI sampai ke penggagasan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita masuk pada bagian A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam. Sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat butir 4, ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat mengacu pada arti komprehensif. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Bagian yang B menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari, landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Sedangkan yang keempat yaitu landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Kita masuk pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang
membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Dan kelompok yang kedua yaitu kelompok masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Nah, kita masuk pada bagian yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme. Kedua, komunisme. Kita masuk pada bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita masuk pada bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang 172 mengandung pengertian lebih akademis, memerlukan perenungan lebih mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.